Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan dengan judul renungan pengemis yang buta yang terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Kalau kita buka Alkitab kita di dalam pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52 ini, judul perikop sudah menjelaskan siapakah itu pengemis yang buta. Pengemis yang buta itu bernama Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang memiliki keterbatasan fisik. Dia buta. Kemungkinan Bartimeus ini mengalami kebutaan sejak lahir. Ia berasal dari Yeriko, berprofesi sebagai pengemis dan ayahnya bernama Timeus. Kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-46. Tetapi pada saat ini kita akan sama-sama belajar. Walaupun Bartimeus ini memiliki keterbatasan fisik, namun Bartimeus memiliki sikap yang luar biasa. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini mengenai sikap dari Bartimeus. Yang pertama, Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang buta, Bartimeus tidaklah mempunyai keleluasan dalam bergerak. Apalagi kedatangan Yesus kita tahu bersama selalu menimbulkan banyak kerumunan. Setiap orang ingin mendekatnya, setiap orang ingin melihat apa yang dikerjakannya. Bahkan setiap orang ingin mendengar apa yang Yesus katakan. Dan dalam situasi yang tidak memungkinkan baginya untuk dia mendekati Yesus, maka satu-satunya cara yang dia dapat lakukan yaitu berteriak-teriak untuk dia mendapatkan Yesus. Walaupun seperti yang ayat yang tadi kita baca, walaupun pada waktu itu, pada saat itu banyak orang yang menegurnya, bahkan menyuruhnya untuk diam. Tetapi dia justru semakin keras dia berteriak, semakin keras dia memanggil Yesus. Dan hal yang luar biasa, dia memanggil Yesus dengan sebutan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia percaya bahwa Yesus mampu mencelikan matanya. Bapak Ibu Saudara, istilah anak Daud yang dipakai oleh Bartimeus menunjukkan pengharapannya tentang Mesias yang akan datang sebagai raja. Bartimeus ini buta secara jasmani, namun Bartimeus tidak buta secara rohani. Mata rohaninya sangat jelas terbuka, dan ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkannya. Bartimeus ini tahu bahwa saat inilah kesempatan baginya untuk bertemu dengan Yesus. Oleh sebab itu dia pantang menyerah, dia terus berseru. Bahkan ketika orang-orang menegurnya, dia semakin keras berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun Bartimeus ini mengalami keterbatasan fisik, buta, dan dia adalah seorang pengemis, tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk dia dapat mendapatkan Yesus. Dan ini menjadi peringatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak buta secara fisik, namun terkadang kita buta secara rohani. Yesus ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita
tidak mau berseru kepadanya. Dan inilah yang menjadi penghalang untuk kita dapat mendapatkan Yesus. Kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Teruslah berseru kepada Tuhan. Dia ada di dekat kita. Percaya kepadanya. Atau mungkin ketika kita berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menjawab setiap seruan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, teruslah berseru kepada Tuhan walaupun mungkin saat ini kita belum melihat jawaban atas apa yang kita serukan kepada Tuhan. Janganlah putus asa. Teruslah berseru kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Kita bersyukur kita tidak buta secara fisik. Namun kita harus juga tidak memiliki kebutaan secara rohani. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada dekat dengan kita. Teruslah berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar seruan kita dan menjawab seruan kita tepat pada waktunya yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Sikap Bartimeus yang pertama yang kita pelajari yaitu terus berseru. Sikap Bartimeus yang kedua yaitu menanggalkan jubahnya. Ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Kita kembali lagi di dalam Markus 10 ayat yang ke-49 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita lihat di sini, Yesus mendengar seruan dari Bartimeus. Dan Yesus menyuruh orang-orang untuk memanggil Bartimeus. Dan orang-orang itu katakan kepada Bartimeus, "Kuatkanlah hatimu." Dan ternyata Bartimeus menguatkan hatinya, dan terbukti dari dia menguatkan hatinya yaitu ketika dia menanggalkan jubahnya, dia pergi dan dia mendapatkan Yesus. Ia menanggalkan jubahnya. Jubah ini menjadi tempat menampung sedekah yang diterimanya. Dan keberlangsungan hidupnya sangat bergantung kepada jubah ini. Akan tetapi bagi Bartimeus itu tidak lebih penting daripada Yesus. Jubah juga berbicara tentang dosa atau perbuatan yang lama. Dan Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama. Dan dia mau menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kita, kita pun harus melakukan seperti yang Bartimeus lakukan. Kita harus menanggalkan setiap jubah yang lama, setiap dosa-dosa kita, setiap kebiasaan buruk kita, setiap perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan menyakiti hati Allah. Dan datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Menanggalkan manusia lama dan kita harus mengenakan manusia baru, dan semakin hari semakin terus diperbaharui di dalam Tuhan. Sikap Bartimeus yang ketiga, kalau yang pertama tadi dia terus berseru dan dia menanggalkan jubahnya. Yang ketiga kita kembali kepada Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-51.
Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Sikap yang ketiga yaitu ia meminta belas kasihan Tuhan. Melihat keadaannya sebagai seorang pengemis yang buta, bisa saja ia meminta harta kekayaan atau dia meminta kekuasaan agar dia tidak dianggap rendah lagi. Tetapi hal yang luar biasa, ia hanya meminta belas kasihan Tuhan. Dia meminta belas kasihan untuk dia dapat disembuhkan. Dan Bartimius meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7 berkata, "Mintalah, maka kamu akan diberi." Tetapi ketika kita meminta, kita harus meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang Bartimius lakukan, mintalah apa yang kita butuhkan, bukan meminta apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, dan Tuhan akan memberikan apa yang kamu minta kepadanya yang sesuai dengan kehendaknya. Sikap yang keempat, kita akan belajar dari Bartimius. Dia juga memiliki sikap yang keempat, yaitu ia memiliki iman percaya kepada Yesus. Ayatnya yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimius sangat memiliki kerinduan untuk disembuhkan. Oleh sebab itu, dia menyatakan dengan sikap-sikapnya. Iman Bartimius ini memiliki kekuatan yang besar untuk mengalahkan setiap kelemahannya. Bahkan Yesus pun berkata bahwa iman Bartimius yang menyelamatkannya. Karena imannya ia diselamatkan secara jasmani maupun secara rohani. Karena imannya ia dapat melihat setelah bertahun-tahun ia mengalami kebutaan. Ia sembuh secara fisik. Lalu dikatakan ia mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Ia memperoleh kehidupan yang baru di dalam Yesus. Dia diselamatkan jasmani maupun rohani. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita juga rindu tentunya diselamatkan baik jasmani dan rohani. Tetapi kita harus belajar juga seperti Bartimius yang memiliki iman yang besar, iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Dia percaya walaupun mungkin saat itu dia belum mengalami kesembuhan, tetapi ia percaya. Dia terus berseru, dia menanggalkan jubahnya, dia terus meminta belas kasihan Tuhan. Sehingga iman percayanya yang menyelamatkan kehidupannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dan dari Bartimius inilah kita belajar bahwa keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita mendapatkan Yesus. Oleh sebab itu marilah kita belajar memiliki sikap seperti pengemis yang buta ini, seperti Bartimius. Marilah teruslah berseru kepada Tuhan, meninggalkan apa yang menjadi kehidupan yang lama kita, apa yang menjadi jubah lama kita, kehidupan dosa kita, kita harus tinggalkan itu dan kita harus mengenakan pakaian yang baru, yaitu pakaian keselamatan yang daripada Tuhan. Manusia baru yang semakin hari terus diperbaharui di dalam Tuhan. Kita juga harus meminta belas kasihan, minta apa yang kita butuhkan. Dan kita juga harus memiliki iman percaya yang besar, iman percaya yang teguh di dalam Tuhan. Maka seperti Bartimius yang diselamatkan jasmani dan rohani, begitu juga setiap kehidupan kita ketika kita memiliki sikap yang benar seperti Bartimius, kita juga akan mengalami seperti yang Bartimius alami. Iman yang menyelamatkan setiap kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita sama-sama mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan tutup kebenaran firman Tuhan renungan pada saat pagi hari ini dengan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki sikap seperti Bartimeus, walaupun masih banyak keterbatasan di dalam kehidupan kami, namun kami mau tetap berseru kepada Tuhan, tetap berharap bersandar kepada Tuhan, dan biarlah kami mau memiliki kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan, menanggalkan setiap dosa-dosa, dan kami mau terus meminta setiap apa yang kami perlukan, dan kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami, dan kami percaya ketika kami memiliki iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami, menjawab setiap seruan kami tepat pada waktumu yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan biarlah Arwah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan setiap perenungan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini hidup di dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat renungan kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.